Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan kalkulus diferensial oleh saya, Heni Lilia Dewi, dosen tadris matematika FTIK UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem bilangan real, bagaimana pembentukan dari himpunan bilangan real dan juga sifat-sifatnya. Dasar dari kalkulus itu adalah sistem bilangan real dan juga sifat-sifatnya. Tetapi, seperti apa bilangan real itu dan juga sifat-sifatnya? Untuk mempelajarinya, kita akan memulai dari beberapa sistem bilangan yang lebih sederhana. Dimulai dari bilangan yang paling sederhana, yaitu bilangan asli atau natural number. Bilangan asli atau natural number itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dengan bilangan asli ini kita bisa menghitung, misalnya kita akan menghitung teman kita, banyaknya buku yang kita punya, uang kita. Jika menyertakan tanda negatif dari bilangan asli dan nol, kita akan memperoleh bilangan bulat atau integer. Nah, bilangan bulat itu dimulai dari negatif tak hingga, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika kita ingin mengukur panjang, mengukur berat atau voltase? Bilangan bulat saja yang seperti ini tidaklah cukup. Jarak antara bilangan bulat ini terlalu renggang, sehingga ketelitiannya atau presisinya itu kurang. Nah, coba kita perhatikan, jika pada suatu garis bilangan itu ada dari 0 sampai dengan 1, maka di antara 0 sampai 1 ini terdapat banyak bilangan. Seperti yang kita tahu, di antara 0 sampai dengan 1 ada misalnya ada bagian 1/3, ada 2/3. Kemudian ada juga 1/4, bagian 3/4. Perhatikan, jika kita menulis ada sebanyak tak hingga bilangan di antara 0 sampai dengan 1, maka akan ada banyak bilangan-bilangan. Nah, bilangan-bilangan ini berbentuk M per N. Seperti yang kita lihat ya, ini ya. M per N dengan M dan N-nya adalah anggota dari bilangan bulat, serta N-nya itu tidak sama dengan 0. Karena kalau kita sertakan pembaginya 0, ini mustahil. Tidak ada penyelesaiannya untuk bilangan berapapun dibagi dengan 0. Nah, bilangan yang seperti ini disebut dengan bilangan rasional. Ya, jadi yang berbentuk M per N dengan MN-nya adalah anggota bilangan bulat dan N-nya tidak sama dengan 0. Itu disebut bilangan rasional. Nah, sekarang apakah bilangan rasional itu juga bisa mengukur untuk semua panjang? Coba kita perhatikan jika ada kasus seperti ini. Misalnya di sini ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya yaitu 1 dan juga 1. Maka berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh panjang sisi miringnya adalah sebesar akar negatif 2. Ternyata bentuk panjang ini dinyatakan sebagai akar negatif 2. Ini adalah sebuah sisi miring dari segitiga siku-siku sama kaki. Dengan sisi siku-sikunya panjangnya yaitu 1 dan 1. Akar 2 ini tidak dapat dituliskan sebagai hasil bagi tadi yang bentuknya adalah M per N.
atau hasil bagi dari dua bilangan bulat. Nah, karena demikian, maka akar 2 ini termasuk di bilangan irasional atau bukan rasional. Nah, bilangan irasional lainnya contohnya berapa? Akar 3, akar 5, ya, akar 7, akar 10, dan seterusnya. Bilangan irasional ini kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal, maka dia akan membentuk bilangan desimal tidak berulang dan tidak ada habisnya. Nah, sekarang kalau kita meninjau sistem bilangan yang lengkap itu yang seperti apa? Yang pertama kita mempunyai tadi adalah bilangan asli atau natural number. Ini sebagai sistem bilangan yang paling sederhana, ya. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk diagram Venn, maka di atas atau bagian yang lebih besar dari bilangan asli adalah bilangan bulat. Kemudian jika diperluas lagi, maka akan membentuk bilangan rasional atau qi. Sedangkan kalau bilangan rasional diperluas lagi, maka akan membentuk bilangan real. Nah, ini adalah bilangan real yang kita maksud, di mana terdiri dari rasional maupun irasional, akan membentuk sebuah sistem bilangan, yaitu sistem bilangan real. Terima kasih, itu adalah pemaparan mengenai pembentukan sistem bilangan real. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.